kabar ya Mahareliji? Alhamdulillah. Dan sekarang saya sudah bersama Pak Ustadz Yusuf Mansur nih ya. Siap. Di samping saya masih dalam tema kemuliaan malam Lailatul Qadar Yap. ya, malam diturunkannya Al-Quran. Mau mengucapkan selamat dulu nih kepada Bapak Ustadz Yusuf Mansur yang Masya kemarin Allah, umroh mendapat iya. penghargaan ya, Iya, sebagai lembaga pencetak hafiz terbaik oleh Lembaga Tahfiz Internasional. Alhamdulillah. Gimana tuh Pak ceritanya tuh Pak Ya, penghargaannya? jadi ini dipilih dari lembaga-lembaga tahfiz di 70 negara. Dan saya menganggap ini bukan penghargaan ke saya atau ke Darul Quran, tapi penghargaan buat semua pecinta Quran yang ada di tanah air. Jadi saya ketika berdiri di panggung disaksikan imam-imam haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu ya, jenderal-jenderal gitu, saya sih ngerasanya saya ngewakili Indonesia gitu. Makanya saya pakai batik kemarin. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong. Wah, subhanallah ya, ternyata bisa terbaik ya Indonesia ya berarti ya. Alhamdulillah. Dan ini kan penghargaan nyata karena kita mengekspor loh. Kita mengekspor metode. Jadi selama ini kan dari Arab yang datang ke Indonesia kan metode-metode tahfiz. Nah ini kita yang mengekspor metode itu. Salah satu yang diekspor adalah metode one day one ayat. Selama ini dunia Arab sekalipun termasuk bahkan kota Makkah Madinah menganggap bahwa orang-orang yang hafal Quran itu hanya orang-orang tertentu. Nah sedangkan kita kan bergerak nih di Indonesia, siapapun bisa ngapal gitu. Tukang sayur, tukang lontong, tukang cabe, tukang ojek, sampai pengusaha, sampai kemudian orang-orang gedean ngapal Quran semuanya. Dokter apa segala macam, termasuk Fajar nih yang sebentar lagi kita akan ambil. Betul sekali ya. One day one ayat. One day one. Soraya juga harus jadi. Amin. Soraya Hafidhoh. Wah, Wih, kan cakep. Subhanallah. Hafal Amin Quran. amin. Satu hari satu ayat aja, Sor. Satu hari satu ayat. Satu ayat. Gitu. Satu ayat aja. Sejak anak-anak kalau bisa ya, biar lebih membatu gitu kayaknya ya. Maksudnya Nggak benar-benar. apa-apa, mulai dari umur Soraya. Soraya Oh, berapa? sudah bisa. Sekarang 50 berapa? Oh, dikurangin berapa ya? Soraya berapa sekarang? 29. 29. Kalau satu hari satu ayat, maka nanti umur 39 selesai 30 juz. Betul sekali. Sayat aja. Yang penting begitu sampai dipanggil sudah bisa ya Pak. Siap. Kalau bisa, Benar. amin. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak juga ya termotivasi ya Pak ya. Amin. Umur tidak masalah. Nggak ada Yang masalah. penting niatnya. Yes. Amin. Insya Nah Allah. sekarang tadi katanya ada Fajar ya Pak Ada ya? Fajar. Ada Fajar. Nah, kita panggil ya, Fajar ya. Ini adalah yang tadi Bapak bilang ya, bisa menghafal. Iya, ini Fajar Quran. ini penderita cacat otak, sekaligus akhirnya kan masalah ke badannya. Dia nggak bisa jalan kecuali di papa. Nah, ini sebelah kanannya Fajar adalah ibundanya, Ibu Heni. Ibunda, Sebelah kirinya adalah Ibu Kiki terapisnya. Ibu Kiki terapisnya. Nah, ini dari umur 4 tahun setengah sudah hafal 30 juz. 30 juz, subhanallah. Bapak-bapak aja belum tentu ya Pak ya. 2 juz aja udah alhamdulillah. Gimana Iya. 30 juz dari 4,5 tahun? Iya, 4,5 tahun dan sekarang umur 11 tahun. Saya ngobrol dulu sama ibunya ya. Boleh, boleh. Bunda siapa namanya? Kenalin dulu. Ya, nama saya Heni. Mbak Heni, katanya sejak kecil ada keistimewaan Pak dari ayahnya gimana? Ya, waktu kecil itu Fajar lahirnya prematur. Pada usia kehamilan 7 bulan setengah. Nah, pada saat lahir itu berat badannya hanya 1,6. Dengan waktu itu jantungnya itu klepnya masih terbuka, terus paru-parunya masih belum bekerja dengan sempurna, sehingga kemungkinan kata dokter itu beliau CP kan, mengidap cerebral palsy. CP-nya itu kemungkinan karena organ-organ tadi belum sempurna sehingga kekurangan suplai oksigen ke otak, sehingga ada sebagian sel-sel otaknya yang rusak. Itu yang mungkin Lahirnya menghambat. prematur, umur masih 6,5 bulan di dalam kandungan udah lahir. Nah ayahnya tiap malam gimana? Nah, waktu di rumah sakit itu kan dirawat, saya di rumah sehari 2 kali ayahnya mengantarkan ASI. Nah, sambil mengantarkan ASI, ayah Fajar itu selalu membacakan sekitar setengah juz. Jadi karena sehari 2 kali, sehari itu Fajar sudah mendengarkan 1 juz. Ustaz. Dari mulai lahir setiap hari dia mendapatkan pendengaran Quran, 1 hari 1 juz. Nah keajaibannya kemudian ketika umur 3 tahun setengah baru bisa ngomong. Nah ketika ngomong itu yang dia keluarkan adalah Quran. Subhanallah ya. Tepuk tangan dong sekali lagi dong untuk Fajar. Ini Bu Kiki terapisnya Fajar ya, yang bercerita kepada kami bahwa
Ya gimana Bu Kiki? Ketika mau ngenalin ke saya gimana ceritanya? Jadi kemarin itu sebenarnya saya sangat ingin sekali untuk bawa Fajar ke Ustadz. Nah, karena apa? Saya tahu Ustadz itu adalah penggiat Al-Quran yang sangat Alhamdulillah. semangat lah ya di Indonesia. Jadi saya pengen Mas Fajar ini sebagai murid saya, apalagi dengan kondisi Mas Fajar yang cerebral palsy, tapi ternyata beliau juga bisa menghafal 30 juz. Subhanallah. Makanya Iya, saya malu pengen tuh. supaya tahu semuanya bahwa sebenarnya kita mampu kok menghafal. Baik, kita coba dialog sama Fajar ya. Fajar cita-citanya jadi apa? Imam Masjidil Haram. Masya Allah, Imam Masjidil Haram. Susah nggak Fajar ngapal Quran? Enggak. Enggak, tuh malu enggak? Baik, Fajar, Ustadz baca ya. Fajar lanjutin. Orang-orang pengen tahu Fajar beneran hafal apa enggak? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu. Wakulu min haitsu syi'tum laghadaw dakhulul baba sujadan naghfir lakum Tayakum. hatayakum wasanazidul musinin. Dia telat respon karena emang otaknya beda sama kita. Itu juz 1. Sekarang berangkat juz 2. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum Akibatihim alladhi kanu alaiha Qulillahil masyriq wal maghrib. Masya Allah. Sekarang kita lanjut juz 3. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallahu fa ba'dahum darajat. Masya Allah. Sekarang kita naik ke tengah ke juz-juz belasan. Surah apa ya? Surah An-Nur, surah cahaya. Ini kan cahaya ini bulan tuh ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jamil lam yadhhabuha fayastahdimu. Masya Allah. Sekarang Fajar habis surah An-Nur apa? Al-Furqan. Al-Furqan. Fajar tes Ustadz surat Al-Furqan. Iya. Terus baca apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi kuna lil alamin nadhira. Ustadz baca, kita saling estafet ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk Wa khalaqa kulla syai'in faqaddahu taqdira. Ini dari umur 4 tahun setengah loh 30 juznya. Sayang saya terlambat mengetahui. Jadi kalau begini ceritanya, maka Fajar dalam kondisi seperti ini dia menjadi penghafal Quran terkecil di dunia. Subhanallah. Subhanallah ya, kondisi apapun Iya. dan bagaimanapun orangnya itu ternyata bisa ya Nah, menghafal sekarang Quran kita ya. tanya sama ibunya ya. Gimana caranya? Kok Fajar bisa hafal Quran gitu? Iya, bagaimana tuh Bu kira-kira Bu? Sebetulnya Fajar menghafal Quran ini secara tidak sengaja, Ustadz. Tidak sengaja aja bisa hafal 30 juz. Iya. Apalagi sengaja, Masya Allah. Waktu Bingung. itu tujuan kami hanya berusaha, ini anak itu kan amanah. Jadi hanya kami berusaha untuk memberikan lingkungan yang terbaik untuk anak kami. Jadi kami berusaha untuk di lingkungan itu ya mengkondisikan keluarga juga, lingkungan. Jadi kita berusaha memperdengarkan untuk Fajar itu yang terbaik. Jadi kita ketika dia di rumah, sudah tidak di rumah sakit, kami di rumah itu sepakat untuk memperdengarkan tilawah 24 jam. Masya Allah. Jadi karena kita pikir daripada dia mendengarkan hal-hal yang Ini tidak 24 jam berguna. sinetron, gosip. Bener tuh. Jadi memang dari keluarga ya, keluarga itu mendukung terutama karena kesadaran dari orang tuanya juga amanah dari Allah Terus dapat itu tinggi gitu betul, Pak Ustadz. dipanggilin guru.
Belum, Ustadz. Masih orang tua. Jadi hanya diperdengar, kami tidak ada, tadinya tidak terpikir Fajar akan hafal Quran, karena kita hanya menjaga agar pendengaran Fajar dia mendengarkan yang baik-baik saja itu. Lalu ketika umur 4 tahun setengah baru kita panggilkan guru, karena kita melihat Fajar sudah mengeluarkan ayat-ayat Quran, tapi belum beraturan dan dia sering kebingungan karena bertanya ini sambungan terusannya apa. Nanti Fajar tahun depan, insya Allah Soraya dan pemirsa RTV, tahun depan akan saya berangkatkan ke Makkatul Mukarramah untuk ikut musabakoh hifzil Quran tingkat internasional. Subhanallah. Karena ini bisa diacak kemana aja bisa nih. Bisa Benar. diacak kemana, udah kayak komputer ini. Benar. Udah kayak tuh Quran ada di depan aja begitu. Ya. Doain ya, mudah-mudahan Fajar nanti bisa juara 1. Amin. Amin. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi untuk pemirsa RTV di rumah ya, untuk mempelajari Quran sedini mungkin. Ayo, Dan mungkin semangat. bagi pemirsa RTV di rumah yang ingin berinteraksi dan bertanya dengan Pak Ustadz juga bisa mention. Soraya, sebentar ya. Ya. Ini ada pesan dari Fajar. Ada Fajar, pesan apa, Dek? mau pesan apa? Coba. Bapak-bapak, ibu-ibu, semangat hafal Quran. Masya Allah. Terharu banget aku dengarnya, ya ampun. Ikut terharu, maksudnya ternyata anak sekecil ini pun bisa benar-benar menjadikan Quran itu pedoman hidupnya ya. Masya Allah. Subhanallah. Ikut. Kayaknya mendingan segmen ini tambah doa ada dari Fajar. Setuju nggak? Fajar baca doa dong buat ibu-ibu di sini, bapak dan pemirsa RTV semua. Silakan Fajar, terserah doanya apa. Allahumma sholli wa sallim ala Amin, sayyidina amin. Muhammad Amin. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana Amin. wa liwalidina Amin. warhamhum kama rabbuna shaghira. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wa al amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Amin. wa rizqan wasi'an Amin. wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Jangan kemana-mana, tetap di Tablik Akbar ya Maha Religi. Alhamdulillah.